salam merpati pos Indonesia, kembali lagi di kandang Rendelau. Oke teman-teman, sore ini cuaca kurang bagus ya. Kebetulan saya pakai jaket, angin juga kenceng. Jadi diharapkan buat para teman yang pelihara merpati, unggas-unggas lainnya mohon berhati-hati. Karena ini udah masuk penghujung tahun, musim penyakit ya teman-teman. Terutama khususnya merpati itu biasanya terkena tetelo ya teman-teman. Jadi di video kali ini teman-teman, saya ingin membahas tentang bagaimana cara mempomahkan merpati pos ya teman-teman. Baik merpati pos dewasa ataupun piikan. Jadi sebenarnya teman-teman, ini ilmu dasar ya teman-teman buat melihara merpati yang baru ingin melihara merpati maupun mungkin yang sudah berpengalaman juga mungkin tahu ya teman-teman. Ilmu dasar merpati itu salah satunya ya bagaimana cara mempomahkan. Jadi teman-teman, untuk mempomahkan merpati itu, apalagi yang sudah dewasa, itu sebenarnya tidak bisa ya teman-teman. Jadi nggak ada cara buat mempomahkan merpati yang sudah dewasa, apalagi sudah jadi atlet atau penerbang teman-teman. Merpati dewasa itu kalau dia udah terbang jauh, atlet atau berkilo-kilo, mau teman-teman simpen bertahun-tahun di rumah, itu kemungkinan itu akan pulang teman-teman. Jadi ya walaupun banyak pengalaman teman-teman juga dari pemain-pemain bilang, ada yang menyarankan buat merpatinya nyaman, senyaman-nyaman mungkin. Itu sebenarnya tidak berpengaruh ya teman-teman. Membuat merpati itu nyaman sendiri itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Kalau membuat merpati nyaman itu hanya membuat burung bisa bertelur, berkembang biak dengan baik, dan burung itu sehat teman-teman. Karena merpati pos itu kan terkenal dengan kecerdasannya. Jadi kalau bisa dipomahkan, buat apa kita memelihara merpati pos? Gitu kan teman-teman. Jadi merpati pos itu bisa yang terkhususnya dewasa bisa dipomahkan itu dengan satu cara teman-teman, yaitu kalau merpatinya sendiri yang memilih sendiri kandang itu. Contohnya ya teman-teman, ada bandangan atau istilahnya burung datengan, itu merpati pos. Semisal dia datang ke rumah itu sendiri, padahal udah diterbangin, itu bisa dipelihara buat teman-teman ya, dipelihara sendiri di rumah. Atau sekalipun itu punya teman sendiri, tetanggaan, kalau dia pulang ke rumah teman, nggak mau pulang ke tempat kandang aslinya, itu bisa dibeli atau diminta lah buat dipelihara. Karena itu burungnya memilih sendiri teman-teman. Jadi mungkin ada lah yang bisa pomah, tapi pomah karena dibuat ya kita pelihara, itu mungkin 1:50 ataupun 1:100 teman-teman. Dan itu kemungkinan kalau menurut saya pribadi diragukan kecerdasannya, home instingnya. Kedua, itu bisa pomah karena mungkin dia trauma di kandang sebelumnya teman-teman. Jadi menurut saya bagi teman-teman yang ingin pelihara ya, kalau ingin pelihara jadi atlet, itu teman-teman harus beli piikan. Tidak dianjurkan untuk beli yang dewasa teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen pelihara yang dewasa, itu sebaiknya dipelihara di kandang seperti yang saya belakang ini, bisa diumbar, dipelihara, ambil anakannya teman-teman. Sesudah diambil anakannya tuh boleh teman-teman coba, kalau udah 3 kali 4 kali punya anak, boleh teman-teman coba lepas. Karena apa? Kalau teman-teman langsung lepas, kalau langsung pulang bablas, itu rugi teman-teman. Jadi kalau udah punya anak 3 kali 4 kali, walaupun bablas juga, kalau penasaran ya, nggak bakal rugi-rugi amat teman-teman. Jadi nggak ada cara buat pomahin merpati dewasa teman-teman, kecuali burungnya memilih sendiri. Tapi kalau piikan itu bisa teman-teman dipomahin atau pulang kandang. Dan itu pun khusus merpati pos itu mengajari piikan untuk pomah itu tidak seperti merpati biasa teman-teman. Merpati biasa itu bisa kita ternakin anakannya di kandang, terus dilepas dia bakal itu enggak teman-teman. Karena prinsip merpati pos itu ketika dia udah bisa terbang, dia bakal ngawang.
kalau nggak dilatih di depan pintu atau dilatih di sekitarnya teman-teman, dia juga bakal bablas karena dia belum kenal tempat. Dia mencari kandangnya sendiri, memilih tempatnya sendiri teman-teman. Makanya walaupun dari PI pun kita harus belajar buat pomahin. Contohnya kita melatih mengenal lingkungan dan mengajarinya untuk masuk pintu trap teman-teman, atau pintu yang seperti saya bikin ini, pintu jebak, biar dia bisa masuk keluar teman-teman. Dari umur kapan? Kalau bisa ya teman, kalau kita pribadi, burung kita sendiri itu anakan sendiri, kalau bisa dari kecil ketika dia udah belajar terbang, itu harus kita rawat teman-teman. Kita pegang, walaupun masih dilolo kita rawat. Boleh, bakal saya contohin di belakang, kebetulan ada ikan merpati pos putih saya ya teman. Oke, bakal kita ambil. Ya teman-teman, ini ikan yang anak merpati pos putih saya. Mungkin kalau teman-teman belum pernah lihatnya, ada di video saya sebelumnya teman-teman. Ini kurang lebih umurnya udah hampir 1 bulan ya teman-teman. Belum makan sendiri karena ini dilolohin sama indukannya langsung, jadi dia agak lambat buat makan sendiri. Cuman udah bisa terbang teman-teman. Jadi umur segini pun udah harus diajarin buat mengenal lingkungan teman-teman, biar dia cepet poma dan juga udah bisa masuk pintu trap teman-teman. Gimana caranya? Kalau saya pribadi ya teman-teman, ini kan belum full bisa terbang ya teman-teman. Jadi sering kita mainin aja di luar kandang. Tuh. Jadi dia jinak juga dengan kita dan dia melihat karena dia juga belum bisa terbang jauh ya teman-teman. Tuh. Dia udah mulai cari di mana kandangnya, di mana pintunya. Tuh. Tuh. Walaupun terbangnya belum kuat ya teman-teman, tapi dia udah mulai cari. Jadi teman-teman bisa lepas dari di bawah atau ditaruh di pintu trapnya teman-teman. Dia udah mulai bisa, udah mulai bisa masuk sendiri teman-teman. Jadi dia waktu udah gede dia nggak terkejut teman-teman. Ketika waktu kita lepas dia ngawang atau terbang, dia udah paham sedikit-sedikit lingkungan di sini teman-teman. Udah bisa mulai belajar masuk pintu trap sendiri teman-teman. Jadi kalau dia udah bisa makan mandiri, udah bisa mulai kita lepas teman-teman. Udah mulai umur 2 bulan lebih, sayapnya udah mulai full. Jadi dia bakal kita lepas dari pintu atas. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi. Cuman kalau dia keseringan di kurung, teman-teman lepas ketika udah mulai dewasa, dia udah mulai kuat, takutnya waktu lepas dia ngawang, dia terbang melambung tinggi, dia bablas teman-teman, terbang jauh dan nggak bakal balik lagi. Banyak kejadian seperti itu. Jadi karena main merpati pos itu teman-teman, kuncinya cuma satu, kesabaran. Karena orang Indonesia terutama kebanyakan nggak sabar ya, termasuk saya teman-teman. Jadi demi menikmati pengen terbang jauh, gabur, ngawang dilepas jauh, pengen balik, padahal belum cukup umur dan kita merawatnya dari awal juga salah ya teman-teman. Jadi itu saja video kali ini teman-teman. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.